Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Emil. Teman-teman yang ngeklik video ini pasti punya permasalahan yang sama, yaitu punya kulit berjerawat dan juga sensitif. Atau kalaupun bukan teman-teman yang merasakan seperti itu, mungkin anaknya, keponakannya, atau orang-orang di sekitar teman-teman yang lagi teman-teman bantuin gimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, teman-teman silahkan tonton ini sampai habis karena saya akan memberikan solusinya gimana caranya merawat kulit yang berjerawat dan sensitif. Saya juga punya cerita masa lalu nih tentang jerawat. Jadi dulu waktu usia saya belasan, saya mengalami jerawat yang cukup parah ya, itu jerawat hormonal. Tapi jerawatnya nggak yang cuma 1-2 biji, tapi bener-bener di muka tuh banyak. Di dagu, di hidung, di jidat, pokoknya semua area wajah saya itu pernah berjerawat sampai saya tuh ngerasa insecure gitu karena banyak temen-temen yang yang suka nyindir-nyindir soal jerawat itu yang bikin saya nggak pede dengan wajah sendiri. Belum lagi itu bekas-bekas jerawatnya yang susah hilang, jadi jerawatnya kempes tapi tetap meninggalkan bekas, jadi muka tuh kayaknya berasa semarak-semarak dengan banyak bekas jerawat dan juga jerawat-jerawat baru. Nah setelah itu, karena saya saking pengen bersihnya dong, berkenalanlah dengan krim yang bikin ketergantungan, dimana waktu saya pakai itu nggak tahu kalau krim yang saya pakai itu bikin ketergantungan dan berbahaya. Saya pakai itu sebulan tuh udah bersih banget wajah, udah nggak ada jerawat, bekas jerawatnya juga hilang, dan saya ngerasa pede. Tapi setelah 7 tahun saya pakai krim tersebut ya, rangkaian skincare gitu kayak sabun, krim malam, krim paginya, dan semuanya yang bikin ketergantungan itu, ternyata malah terjadi breakout dan jerawatnya tambah parah dong teman-teman. Jadi teman-teman nih yang sekarang lagi berjerawat dan belum pernah menggunakan krim yang berbahaya, krim yang bikin ketergantungan, jangan coba-coba, karena kalau suatu saat teman-teman udah tobat dari krim-krim yang bikin ketergantungan itu, akan terjadi yang lebih parah lagi. Jerawatnya gede-gede, banyak sewajah gitu ya, pokoknya breakout banget deh, dan itu pasti bikin nyesel. Untuk ngatasin itu, masalah jerawat yang breakout itu lumayan juga ya. Pernah aku puntur, pernah nyobain skincare ini, skincare itu, tapi ternyata kulit tuh jadi lebih sensitif setelah menggunakan krim yang berbahaya seperti itu. Karena jadi setiap kali pakai skincare yang BPOM malah kerasa gatel, kerasa panas, kerasa apapun. Itu yang saya alamin. Mungkin teman-teman juga yang pernah pernah pakai krim berbahaya kayak gitu ngalamin juga, atau juga mungkin ada yang kulitnya jadi gelap atau lain-lain sebagainya. Oke, kembali lagi ke topiknya. Di video kali ini saya bakal bahas skincare yang bisa teman-teman pakai buat kulit sensitif dan juga berjerawat. Salah satu penyebab dari timbulnya jerawat yaitu wajah yang kotor ya, atau kita misalkan tidur dalam keadaan wajah yang kotor. Nah, oleh karena itu dua produk yang wajib banget teman-teman pakai, atau skincare yang teman-teman pakai itu skincare untuk double cleansing atau pembersihan wajah dengan 2 tahap yang digunakan sebelum tidur. Kalau di BL Cosmetics itu ada makeup remover, ini sorry ya, udah sedikit banget karena saking sukanya, ini tinggal sedikit punya saya. Terus juga dengan facial wash. Ini adalah produk double cleansing. Kalau teman-teman pengen tahu lebih jelasnya tentang double cleansing, itu saya pernah juga bikin videonya yang ngebahas tuntas tentang double cleansing. Nah, jadi teman-teman wajib bersih wajahnya sebelum tidur. Jadi awalnya pakai dulu makeup removernya untuk mengangkat kotoran-kotoran di wajah yang memang larut di dalam minyak. Ya, ini memang bikin berminyak saat teman-teman pakai. Tapi minyaknya tuh bukan minyak yang kayak oily gimana gitu ya, cuma untuk ngangkat kotoran-kotorannya aja. Makanya setelah ngebersihin pakai yang larut dalam minyak, juga dilanjut dengan
menggunakan facial wash. Ini cuci muka pakai ini supaya bersih maksimal. Untuk cara pakai makeup remover ini sebagai langkah awal double cleansing, itu teman-teman harus kocok dulu ya sampai si cairan ungu dan si putihnya ini tercampur dengan sempurna. Karena kalau misalkan teman-teman nggak kocok ini dengan sempurna, setiap kali pakai nanti si ungunya ini akan lebih dulu habis dibanding putih yang cairan putih di bawahnya. Ini kadang-kadang kalau misalkan teman usia ABG gitu ya, walaupun kita udah misalkan double cleansingnya rutin, tapi tetap aja jerawat muncul karena faktor hormonal. Tapi teman-teman bisa meminimalisir timbulnya jerawat kalau misalkan wajahnya bersih kayak gitu. Next, kalau teman-teman berjerawat itu setelah itu menggunakan serum. Ini serum dari BL Cosmetics facial serum yang fenomenal banget, best seller. Nah, ini setelah double cleansing teman-teman pakai serum. Terus kalau misalkan teman-teman sensitif kulitnya, jangan dulu pakai facial serum ya, tapi pakai dulu shooting gel ini, Goji Kectin Treatment Shooting Gel. Cukup ini aja ya. Kalau teman-teman kulitnya sensitif, cukup pakai shooting gel saja setelah double cleansing. Dan ini benar-benar ngebantu banget buat ngempesin jerawat teman-teman. Untuk cara pakainya gimana, itu juga pernah saya bahas di video khusus tentang Goji Kectin Treatment Shooting Gel. Itu bisa dipakai buat maskeran ataupun skincare hariannya teman-teman. Dan buat teman-teman yang berjerawat tapi nggak sensitif, itu bisa sebelum pakai Goji Kectin Treatment Shooting Gel itu teman-teman pakai facial serumnya dulu, baru Goji Kectin Treatment Shooting Gel kayak gitu. Ini juga untuk ngebantu supaya bekas-bekas jerawat itu jadi lebih mudah memudar. Nah, double cleansingnya cukup malam hari aja ya teman-teman. Kalau misalkan pagi itu nggak usah double cleansing. Jadi teman-teman bangun tidur itu cukup cuci muka. Terus kalau yang sensitif langsung habis cuci muka pakai facial wash, itu langsung pakai shooting gel. Tapi kalau teman-teman tidak sensitif, itu setelah pakai facial wash, pakai serum dulu, baru pakai shooting gel. Dan itu dipakai buat seharian. Dipakainya tipis-tipis aja ya shooting gelnya. Kecuali kalau teman-teman mau maskeran, itu seminggu 2 kali pakai shooting gelnya yang tebal-tebal. Terus langsung dibilas gitu aja. Misal nih teman-teman kulitnya nggak sensitif, tapi pakai double cleansing, abis itu pakai facial serum, pakai shooting gel, tapi malah ngalamin purging dulu atau masa penyesuaian di kulit terhadap skincare yang baru gitu, kayak muncul jerawat-jerawat. Jadi facial serumnya ditunggu dulu aja, jangan dulu dipakai, cukup pakai shooting gelnya setelah double cleansing kayak gitu. Nanti kalau misalkan sudah membaik, baru dicoba selang-seling tuh. Misalkan malam ini pakai facial serumnya, malam besoknya enggak, terus sehari berikutnya pakai, sehari berikutnya juga enggak, kayak gitu selang-selingnya teman-teman. Nah, ini dipakainya rangkaian si 4 ini buat yang kulitnya berjerawat, itu pakainya malam. Kalau lengkap seperti ini malam, tapi kalau misalkan siang, pagi, sebelum beraktivitas cukup 3 ini aja. Nah, kalau kulit yang sensitif berarti kalau malam pakai ini, kalau siang cukup pakai ini aja. Ini skincare yang fokus untuk jerawat dan sensitif ya teman-teman. Kalau teman-teman memang membutuhkan sunscreen, itu pilih sunscreen yang cocok dulu buat teman-teman, yang bahan aktifnya nggak terlalu banyak, biar si kulitnya teman-teman tetap terjaga. Tapi kalau untuk melembabkan kulit seharian ini cukup kok teman-teman. Kalau berjerawat boleh nggak sih make up kayak gitu kan? Kalau teman-teman jerawatnya tidak meradang, 1-2 biji aja gitu jerawatnya, itu nggak apa-apa pakai make up. Tapi asalkan sebelum tidur itu wajib double cleansing, biar sebelum tidur tuh udah bersih gitu kulitnya. Tapi kalau misalkan jerawatnya lagi radang, lagi banyak, lagi gatal-gatalnya, itu jangan pakai disarankan untuk tidak pakai make up dulu ya, biar jerawatnya kempes dulu, biar jerawatnya sembuh dulu.
Biasanya kalau pakai rangkaian skincare yang tadi saya sebutkan, berapa lama sih gitu mulai terasa manfaatnya, mulai terasa hasilnya? Itu biasanya dimulai dari 2 minggu. Jadi memang kalau pakai skincare yang aman, bernomor BPOM dan yang aman juga buat Bumil dan Busui, itu tidak langsung kelihatan hasilnya dalam waktu cepat, tapi memang bertahap ya teman-teman. Jadi teman-teman, kuncinya dari skincarean itu yang penting rutin dan sabar ya, sabar. Kalau misalkan teman-teman pengen yang instan, nanti hasil akhirnya atau saat teman-teman hentikan itu juga hasilnya akan terjadi breakout. Terus lagi nih, buat yang berjerawat, kadang tuh suka gatel ya, pengen ngopek-ngopekin jerawatnya, atau nggak pengen, ya gatel lah, pengen dipegang-pegang. Karena saya juga pernah ngalamin itu kan ya. Tolong jangan jangan dibiasakan untuk memegang-megang jerawat, karena akhirnya kalau misalkan mencet-mencetin jerawat gitu akan terjadi bopeng. Karena saya pun mengalami itu, bopeng di sebelah sini, dan sampai sekarang belum hilang sempurna. Kayak gitu ya teman-teman. Terus juga kalau misalkan teman-teman sering pegangin jerawatnya, sering kopek-kopekin gitu, itu bekas jerawatnya itu akan lebih sulit dihilangkan. Tipsnya lagi nih, teman-teman juga harus menjaga pola makan, pola istirahat. Kalau lagi berjerawat, hindari dulu makan makanan yang berlemak banyak. Terus kacang-kacangan kayak gitu dikurangi dulu. Terus pola tidurnya dijaga, harus cukup istirahatnya, karena kadang jerawat muncul karena kita sering begadang. Baiklah teman-teman, sekian aja video saya kali ini. Dan kalau misalkan penjelasan ini masih ada teman-teman pengen nanya sesuatu, boleh sertakan aja di kolom komentar, atau kalau misalkan mau langsung nih kontak saya sertakan kontak saya di description box untuk kita ngobrol-ngobrol santai tentang masalah kulit yang teman-teman hadapi. Oke, sekian aja, semoga bermanfaat. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum.